Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi untuk Pak Fahmi. Eh, izinkan kami di sini mempresentasikan hasil proyek dari software development FRI 001. Saya Askan Rafi dan teman saya. Saya Mahardika Chandra. Oke, lanjut. Untuk bagian pertama, business case project definition. Jadi mengapa sistem informasi ini dibuat karena menyesuaikan dengan eh, perkembangan usaha kopi yang cukup tinggi. Lalu perusahaan PT Ono Corporation ini ingin memproduksi mesin kopi dibarengi dengan sistem informasi agar lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja dari proses bisnis yang ada. Lanjut. Lalu berikutnya terdapat proyek objektif dari kelompok kami. Untuk pembuatan proyek dari PT Ono Group ini, kami menggunakan metode SMART, yaitu Specific, Measurable, Agreed, Upon, Realistic, and Time-bound. Lalu ada tujuan dari ke 5 poin tersebut. Yang berikut adalah yang dari spesifiknya dulu. Untuk spesifik ini kita menggunakan metode 5W1H. Yang berikut adalah isi dari 5W1H tersebut. Lalu ada measurable, achievable, relevant, dan time bound. Selanjutnya ada business requirement. Dari sini kita mengetahui proses bisnis existing dari PT Ono Corporation ini untuk memproduksi mesin espresso. Terdapat 6 divisi yaitu sales and dispatch, production, warehouse, QC, purchasing, dan finance. Nah, dari proses bisnis tersebut kita menganalisis eh, proses-proses yang tidak efektif dan tidak terintegrasi satu sama lain menggunakan diagram fishbone yang terdapat mesin, metode, man, dan materialnya. Nah, berikut poin-poinnya terdapat man, divisi purchasing dan finance memiliki peran yang sama, lalu digabungkan. Selanjutnya ada metode, perusahaan menggunakan make to order sehingga perusahaan tidak menyimpan material atau produk dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada material, pada proses QC business existing, produk yang tidak lolos QC berakhir di pembuangan. Nah, yang selanjutnya ada mesin. Dalam business existing banyak sekali proses yang tidak saling terintegrasi satu sama lain. Lalu ada stakeholder dari perusahaan kami. Yang pertamanya ada system owner, lalu system user, system designer, system builder, dan system analysis. Selanjutnya ada sistem analis. Di sini PT Ono Corporation melakukan pembuatan ulang proses bisnis. Lalu berikut merupakan proses bisnis usulan yang terbaru yang terdapat eh, 5 divisi sales dispatch, production, warehouse, QC, dan finance yang satu sama lain saling terintegrasi dan lebih efektif dan efisien dari proses bisnis sebelumnya. Berikut penjelasannya dapat dilihat. Lalu ada sistem requirement dalam PT Onofop. Yang pertama ini ada Departemen Production, Departemen Marketing, Departemen Finance, dan Departemen Procurement seperti bisnis existing yang telah kita buat sebelumnya. Lalu ada sistem feature yang akan kita jelaskan. Selanjutnya ada sistem fitur ya. Dalam sistem fitur ini sistem informasi yang akan dikembangkan terdapat beberapa fitur berdasarkan kebutuhan yang diperlukan antara lain ada register dan login, yaitu user itu nanti akan register dan login pada awalnya. Lalu ada fitur produksi yang dimana dalam fitur produksi ini ada MPS, ada produk, material request. Selanjutnya ada marketing, dan di dalam marketing terdapat fitur data produk, advertising, report. Selanjutnya ada finance, terdapat fitur antara lain jurnal, receipt, salary. Selanjutnya ada procurement yang terdapat fitur procurement material, material request, procurement transaction, dan di setiap
divisi-divisi ini dan fitur-fitur ini terdapat view, terus create, update, delete data. Lalu terakhir untuk semua user dapat melakukan logout pada sistem informasi yang ada. Lalu ada acceptance kriteria untuk melakukan sistem informasi pada PT Unocorp. Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk validasi apakah sistem informasi yang telah dibuat berjalan sesuai yang sesuai dan dikenakan. Berikut merupakan acceptance kriteria dari sistem informasi PT Unocorp. Yang pertama ada login. Login adalah seluruh user dapat nomor registrasi akun dan melakukan login dengan memasukkan username atau password agar masuk ke dashboard. Lalu dashboard. Dashboard adalah seluruh user dapat masuk ke dashboard setelah melakukan login. Pada proses view, new, update, dan delete MPS untuk divisi produksi. Staf produksi dapat melakukan aktivitas melihat MPS, menambahkan data MPS, mengupdate MPS, dan menghapus data MPS. Lalu ada proses view, new, update, dan delete produk. Staf produksi dapat melakukan aktivitas melihat data produk, menambahkan data produk, mengupdate data produk, dan menghapus data produk. Dan seterusnya itu hampir mirip pada seperti dijelasin sebelumnya. Selanjutnya berikut merupakan sistem database design. Berikut merupakan entity relationship diagram, dapat di zoom. Pada PRD ini terdapat user yang di dalamnya ada username, password, name, role, dan workstation part. Lalu ini akan terhubung dengan raw material, WIP, dan produk. Lalu nanti akan terintegrasi lagi dengan raw material, WIP detail, WIP, lalu di akhir ada produk yang setiap eh, isiannya ini terdapat kriteria-kriterianya tersendiri dan data-datanya tersendiri. Lalu ada use case diagram. Use case diagram adalah deskripsi atau representasi dari interaksi antara sistem dan lingkungannya. Berikut adalah use case diagram terdapat pada Python 4. Jadi, use case diagram ini kita bagi menjadi 4, yaitu ada production, finance, marketing, dan procurement. Bisa dilihat di sini, mulai dari login hingga ke logout, kita cantumin semua representasi dari interaksi antara sistem dan lingkungan. Dan selebihnya hampir sama. Selanjutnya terdapat activity diagram yang sebelumnya ada pada use case diagram. Di sini akan dijelaskan secara detail langkah-langkah dari setiap fitur yang ada. Terdapat production dan di dalam production ini terdapat MPS dan setiap MPS ini memiliki view, create, update, delete dengan prosesnya masing-masing dengan flow-nya masing-masing. Lalu selanjutnya ada bagian production staff yang view produk, create produk, selanjutnya ada update produk dan delete produk. Selanjutnya kurang lebih sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat divisi finance, marketing, procurement, dan isinya kurang lebih prosesnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, berikut adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram interaktif yang menunjukkan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Sequence diagram menggambarkan komunikasi antara kelas dalam hal pertukaran pesan dari waktu ke waktu. Berikut merupakan sequence diagram yang terdapat pada PTM. Nah, ini adalah untuk staf produksi. Ini terdapat MPS. Berikut adalah hubungan antara interaksi-interaksi dengan yang lainnya. Dari view MPS, kelas MPS, hingga database. Untuk staf-staf yang berikutnya ini hampir sama seperti staf production, tidak terlalu jauh beda. Yang selanjutnya ada interface design, yang di dalamnya ada interface arsitektur. Di sini kita dapat melihat gambaran fitur-fitur yang terdapat secara keseluruhan pada sistem informasi PT Ono Corporation. Dari login, lalu registrasi, lalu nanti menuju ke dashboard,
dari dashboard bisa menuju production, finance, marketing, procurement, dan dari setiap divisi itu terdapat fitur-fiturnya lagi, dan dari tiap fitur itu terdapat view, create, update, delete data-data yang ada. Selanjutnya nanti semua user bisa melakukan logout. Nah, lalu ada uh, Lo-fi atau low fidelity prototype. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana lo-fi prototype yang telah kita buat. Nah, berikut adalah untuk interaksi dari fitur loginnya. Kita pencet login di sini, langsung masuk untuk memasukkan username dan password. Ketika kalian sudah masukkan username dan password, klik enter. Ini jika kalian salah untuk mengetikkan password. Nah, ini jika benar, kalian bisa langsung masuk ke dashboardnya. Di dashboard, kalian bisa eh, melihat ada divisi finance, production, marketing, dan procurement. Selanjutnya ada high fidelity prototype. Berikut merupakan gambaran high fidelity yang sudah kami buat prototipenya. Bisa disimulasikan. Berikut merupakan gambaran dari high fidelity PT Ono Corporation dapat di start. Berikut gambaran prototype yang jadinya. User bisa memasukkan username dan password, lalu mengenter, lalu masuk ke bagian finance dashboard yang terdapat finance production marketing. Lalu di situ dapat memasukkan MPS, bisa menghapus, mengupdate, lalu nanti di save, maka data akan tersave. Lalu nanti bisa membuat data baru, memasukkan data nama, produk, kategori. Setelah itu udah nanti masuk ke datanya dan bisa kembali lagi dan bisa selanjutnya terdapat berfinance, marketing, dan procurement kurang lebih sama. Sekian dari TVRI 001. Berikut merupakan referensinya bagian bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dari kami. Saya Skeno Raffi. Saya Mardika Chandra, Sekian dari kami. kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.